Kami perlu sampaikan kasus-kasus di DKI, kami mulai dengan pada hari ini jumlah kasus di DKI pada tanggal 31 Agustus, pertambahannya adalah 1049. Ini adalah angka yang tinggi. Sedangkan per kemarin tanggal 30 Agustus, jumlah kasusnya adalah 1114, di mana tidaklah mudah mengelola ibu kota, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Tak peduli ia seorang gubernur seiman, gubernur rasa presiden, ataupun gubernur oversmart, nyatanya Anies Baswedan tak urung dibuat kelagapan dengan berbagai kebijakannya yang blunder dan kontroversial. Maka tak ada jalan lain. Sebagaimana saat banjir melanda DKI awal Januari silam, habis main lempar-lemparan, akhirnya toh pemerintah pusat harus ikut turun tangan. Ya, saya punya skemanya. Saya nggak mau debat loh. Saya tidak dididik untuk berdebat. Ya, ini ada jembatan TikTok ya. Jembatan kan? Yang ini sudah dinormalisasi dua-duanya. Ya. Katanya kalau nggak keliru ini di SMA 8 mana ya. Jadi yang ini belum. Dan kali ini pun ketidakbecjusan Anies menghadapi pandemi COVID-19 membuat pusat harus lagi ikut cawe-cawe alias turun tangan dengan dipanggilnya Anies Baswedan untuk rapat internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang juga dihadiri oleh beberapa menteri. Sebelumnya, kita sorot bagaimana nilai tukar rupiah terpengaruh situasi DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Padahal indeks dolar Amerika Serikat sedang melemah. Ketika Anies memperpanjang PSBB transisi, para pelaku pasar pun jadi terpengaruh. Ini menjadi sentimen negatif yang mempengaruhi penurunan nilai tukar rupiah. Ini menunjukkan betapa pentingnya Jakarta sebagai para pelaku pasar bagi para investor, bagi Indonesia. Hia, namanya juga ibu kota. Sayangnya, pemimpin Jakarta sekarang ini lebih dikenal dengan anggaran AIBON miliaran rupiah, ratusan miliar fee Formula E yang gak balik-balik, sampah patung bambu berharga ratusan juta rupiah, dan banjir yang masih ada aja. Ketika media asing sempat menyematkan Anies sebagai wali kota New York, apakah kemudian warga Jakarta otomatis berhamburan ke balai kota mengeluh-ngeluhkan Anies? Tidak, mereka cuek bebek. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan kualitas Anies sebagai seorang pemimpin. Terlihat dari kepatuhan warga atas instruksi dan himbauan darinya. Lihat saja begitu banyak warga Jakarta yang masih bandel tidak pakai masker. Bagaimana mengharapkan mereka patuh pada aturan, sementara Anies saja tidak konsisten dengan aturan yang dia buat sendiri. Jajaran Anies membubarkan acara lomba 17 Agustusan di Kampung Melayu dan di Pintu Air Malakasari. Namun, acara deklarasi kami yang juga mengumpulkan massa dibiarkan saja. Demo-demo khususnya dari PA 212 digelar dengan bebas. Di kawasan Tebet, di mana terdapat banyak kafe, restoran maupun tempat nongkrong, suasananya ramai terus, terutama dari sore hingga malam hari. Tidak terdapat petugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di sana. Nggak pernah lihat Satpol PP, nggak ada yang ngatur, ujar Adnan, salah seorang penjaga parkir di salah satu restoran. Yang ada hanya inisiatif dari masing-masing restoran untuk memasang banner atau papan informasi agar pengunjung tetap menjalankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, pengamat kebijakan politik Trubus Rahardiansyah menyebut kebijakan Anies hanya seremonial saja, seperti basa-basi doang. PSBB yang terjadi hanya seremonial saja, perpanjangan tanpa ada langkah signifikan. Sektor ekonomi terbuka semua ditambah pengawasan lemah. Deklarasi sana-sini, belum lagi demo di Jakarta semua tidak ada penindakan dan dibiarkan saja semuanya, kata Trubus memaparkan kelemahan Anies. Sudah 5 kali Anies memperpanjang PSBB transisi, begitu juga terus sampai Lebaran Kuda.
Sementara angka positif corona di DKI Jakarta meningkat terus, bahkan pecah rekor melebihi 1.000 pada minggu lalu 30 Agustus 2020. Dan Anies malah membuka kembali bioskop dan meminta jalan tol dibuka buat sepedaan. Ya, memang ekonomi perlu pergerakan dan masyarakat juga perlu hiburan. Ia bikin alternatif lain seperti bioskop drive-in ketimbang membuka bioskop dengan risiko tinggi. Dalam waktu dekat ini, kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detail. Ada beberapa lokasi di Jakarta yang bisa dibuat untuk bioskop drive-in, misal Ancol dan GBK. Kan bisa tuh bagi hasil antara pemilik lokasi dan pengusaha Cineplex. Yang tidak punya mobil pun bisa disediakan tempat khusus kan, misal diberi partisi plastik. Banyak kok orang kreatif di Jakarta yang bisa memberikan ide-ide bagus untuk memberikan sarana hiburan buat warga Jakarta. Tapi Anies ini nampaknya sudah bingung sendiri, sehingga main hantam saja ketika bikin kebijakan. Itulah salah satu alasan kenapa kemarin pada Senin 31 Agustus Anies dipanggil untuk menghadapi rapat internal dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri juga oleh beberapa menteri. Seperti yang disampaikan oleh Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri dan gubernur DKI Jakarta membahas upaya pengendalian lonjakan angka COVID-19 di ibu kota. Dalam beberapa hari terakhir ini, jumlah harian kasus baru COVID-19 di Jakarta tembus hingga lebih dari 1.000 kasus. Kami perlu sampaikan kasus-kasus di DKI, kami mulai dengan pada hari ini jumlah kasus di DKI pada tanggal 31 Agustus. Pertambahannya adalah 1049. Ini adalah angka yang tinggi. Sedangkan per kemarin tanggal 30 Agustus jumlah kasusnya adalah 1114, di mana Jokowi ingin angka COVID-19 di ibu kota dapat ditekan sehingga risiko penularan dapat lebih terkendali. Tadi pagi juga ada rapat internal bersama pimpinan daerah DKI dengan Presiden Republik Indonesia dan beberapa menteri dalam rangka memastikan penanganan di DKI berjalan dengan baik. Kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito saat konferensi pers di Jakarta, Senin 31 Agustus 2020. Wiku mengatakan dalam instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, baik kementerian, TNI atau Polri, dan juga pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya persuasif terhadap masyarakat serta penerapan denda dan sanksi. Lebih lanjut, Satgas juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji kembali PSBB dan aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan laporan yang diterima, penerapan aturan ganjil genap bisa menjadi salah satu faktor peningkatan penularan kasus. Kami lihat bahwa dengan adanya ganjil genap terlihat ada peningkatan transportasi, mobilitas penduduk, dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apakah memiliki kontribusi pada tingkat penularan dan bagaimana selanjutnya untuk bisa dikendalikan, ujar dia. Wiku melanjutkan, pengendalian lonjakan kasus juga dapat dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat di perkantoran dan industri. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kapasitas kantor hingga maksimal 50% serta menerapkan work from home atau WFH. Untuk diketahui, kasus positif harian di Jakarta menembus angka 1.114 kasus pada Minggu 30 Agustus 2020. Mau berdalih atau ngeles dengan cara apapun, Anies tetap saja dinilai tidak becus menangani COVID-19 di DKI Jakarta, sehingga harus diberi perhatian lebih dan harus dipastikan oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi harus turun tangan lagi deh. Padahal Anies ini mengizinkan berbagai kegiatan yang isinya hendak memaksulkan Presiden Jokowi, seperti demo-demo dan deklarasi kami. Pas kasus COVID-19 makin naik, kebingungan sendiri, sampai akhirnya mesti dibantu pusat lagi. Pas kekurangan dana di APBD malah minta uang dari pusat juga.